Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Masfufa. Saya dari kelas MA 21C11. Di sini saya akan membuat data mining dengan 3 peran. Yang akan dikerjakan itu klasifikasi, eh, estimasi, dan clustering. Ini ya. Ini tugas puasnya untuk mata kuliah Analytical Data pada semester 6. Mari kita langsung saja buka aplikasi Orange-nya. Mohon ditunggu ya. Nah, ini tampilan awal yang pada Orange ini ya. Tampilan awal di aplikasi Orange. Kenapa kita menggunakan aplikasi Orange, software Orange? Karena ini lebih mudah daripada software-software yang lainnya ya, teman-teman. Karena kita akan membuat project baru, jadi kita pilih new. Tetapi jika kalian sudah memiliki project sebelumnya dan akan dibuka kembali, maka klik open. Nah, di sini contohnya yang pertama ada cluster. Nah, ini contoh clustering yang sudah saya buat. Caranya itu yang pertama, kita lakukan ini ya. Yang pertama kita buka widget file. Nah, di sini widget file itu yang cluster kita akan menggunakan data dari yang namanya data cabai rawit. Nah, kalian bisa mencari data itu pada BPS yang ada di website ini. Kalian tinggal pilih tahunnya aja, tahun berapa yang akan dicari, kemudian klik unduh Excel atau CSV. Karena saya sudah ada datanya yang sudah di-download sebelumnya, saya menggunakan data cabai rawit pada tahun 2021 sampai 2023. Yang pertama, kita klik file 2 kali, kemudian di sini ada file, lalu ada folder, ada reload.
URL, file type, info. Info di sini ada 30 instansi, 3 fitur sama 1 meta atribut karena di sini ada provinsi terdapat kategorikal yang itunya fitur ya. Yang sebelumnya itu meta, tetapi ini diganti fitur saja. Nah, kemudian kita apply. Sebelum di-apply, kita harus cari datanya dulu, data mana yang akan kita di clustering. Karena tadi saya memilih produksi tanaman sayur itu cabai rawit pada 2021 sampai 2023, maka kita diklik saja file tersebut, kemudian klik OK, kemudian close. Lalu untuk menampilkan data tersebut, kita butuh data table. Dari sini kita bisa langsung klik data table. Lalu kita, nah ini muncul ya, data tahun 2001, 2002, 2003 yang cabai rawit pada provinsi-provinsi tertentu. Di sini juga ada info sama ya, ada 35 data, 4 fitur sama tadi kan udah diubah 1 meta atributnya kita sudah ubah. Kemudian lanjut ke proses dari data tersebut, kita proses dengan mencari pre-process. Ini mari kita hubungkan. Kemudian setelah itu kita akan mencari data clusteringnya. Pada proses ini kita juga harus ini ya teman-teman. Tambahkan data table. Kemudian kita di sini menggunakan K-means. Kita tarik. Nah, K-means ini fixnya 3 atau normal ini kita bisa sesuaikan aja number clusternya ya. Membagi data K-means ini berfungsi sebagai membagi data berdasarkan jarak antar data pada kelompok yang telah ditetapkan. Nah, widget K-means ini berfungsi untuk membagi data berdasarkan jarak antar data kelompok yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya, teman-teman. Lanjut, kita cari ini ya, data table untuk melihat hasilnya.
Kemudian kita pilih scatter plot. Kita hubungkan dari sini ke scatter plot. Scatter plot ini, menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel. Ini ada variabel X dan variabel Y. Pilih aja teman-teman, mau di sini mau pilih yang variabel X-nya apa. Sini saya pilih cluster. Karena kalau pilih provinsi itu terlalu kecil. Jadi saya pilih cluster aja. Kemudian variabel X-nya saya pilih provinsi. Nah, seperti ini agar terlihat ya, teman-teman. Lalu color clusternya bebas ya, mau ada warna atau tidak. Biar kelihatan saya pilih colornya cluster, size-nya juga bisa diperkecil atau ini saya pilih sun size, kemudian label clusternya. Jika tidak ada label, tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Sorry. Nah, ini contohnya. Simbol bisa diperbesar atau diperkecil ya, tergantung teman-teman. Ini hasil dari scatter plot data cabai rawit. Kemudian jika kita sudah membuat, ini ada data hasil clusteringnya ya. Data hasil clusteringnya di mana C1 itu dia lebih besar dibanding C3. Cabai rawit pada tahun 2023 di DKI Jakarta itu mencapai 1. Yang lainnya masih sedikit ya teman-teman. C1, kebanyakan C1 sini cukup rendah. 0,5, 0,6. Yang paling tinggi tuh ada di sini ya. Itu contoh data hasil clustering. Kemudian kita akan menyimpan data tersebut dengan save data. Klik 2 kali. Nah, karena saya sebelumnya sudah menyimpan data ini, jadi tampilannya akan seperti ini. Save.
Terserah ya teman-teman mau nyimpen di mana. Kalau ini saya simpan di sini aja. Oke, sudah disimpan untuk data produksi tanaman sayuran 2021 sampai 2023 menggunakan widget clustering. Nah, mohon maaf, karena tadi clustering kita sudah selesai, jadi kita akan membuat peran baru dengan menggunakan klasifikasi. Pertama, kita buka folder new, kemudian ini masih kosong ya teman-teman, karena di sini sama sekali belum ada project apapun. Kita pilih file, kemudian kita klik 2 kali. Nah, yang sebelumnya kan kita membuat clustering, karena sekarang kita akan membuat klasifikasi. Jadi sekarang kita klik data kelulusan mahasiswa klasifikasi ya. Ini saya ambil datanya juga sama ya teman-teman dari Google juga. Di sini ada, karena kita mau melihat atribut status kelulusan ini sebagai target, jadi kita pilih kategori, lalu jadikan target. Ini abaikan saja, kemudian kita klik play. Close. Untuk menampilkan datanya, kita butuh widget data table. Setelah itu, kita hubungkan, kemudian kita lihat data tersebut. Nah, ini ada atribut status kelulusan, nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS 1-8, lalu ada IPK-nya. Karena kita akan mencari status kelulusan ini, kita akan mengklasifikasikan. Oke, caranya seperti ini. Kemudian kita butuh widget Knife Base. Kemudian General. Kita hubungkan ke masing-masing widget dari file, kita tarik ke sini. Kita tulis dulu ya. Data kelulusan siswa. Lalu ini kita tambahkan juga SPM. Kita hubungkan. Lalu satu lagi gradient. Nah, karena kita akan mencoba targetnya itu tadi status kelulusan, jadi kita membutuhkan data kelulusan mahasiswa untuk mengetes. Kita buat satu lagi. Kemudian data table. Ini untuk yang tes ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi, namun kita menggunakan data tes di sini yang tidak ada status. Nah, statusnya tidak ada kan teman-teman, status kelulusannya tidak ada. Karena kita kan testing target tersebut ya. Hanya ada nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, nilai, status nikah. Oke.
Ini aja ya. Kemudian setelah itu kita akan memprediksi dari keempat widget ini mana yang datanya tepat sesuai dengan data yang sudah tersedia. Nah, di sini ada status kelulusan terlambatnya ada 6 kali, lalu tepat 2 kali ya. Ini ada baris ke-8, jadi totalnya ada 8. Harus tepat. Kemudian kita pilih prediksi. Dari keempat widget ini mana sih prediksi yang paling akurat gitu ya? Nah, di sini data yang paling akurat terdapat pada widget gradient boosting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepat, ya kan? Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman dari keempat widget ini mana yang lebih akurat sesuai dengan data yang sudah kita punya tadi. Kan di sini kan status kelulusannya kan terlambat, ada 6 kolom di sini, lalu tepat, terlambat, tepatnya juga ada di kolom 20, lalu kita lihat kembali pada prediction sini, yang paling mendekati dan paling tepat itu ada di widget gradient boosting. Tepat ada di kolom nomor 7, nomor 8, lalu nomor kolom 20. Nah, jadi gradient boosting ini widget yang paling tepat untuk memprediksi data kelulusan mahasiswa. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan pada peran klasifikasi ini dari keempat widget Naive Bayes, Neural, SVM, dan Gradient Boosting yang paling tepat untuk memprediksi data kelulusan mahasiswa yaitu menggunakan widget Gradient Boosting. Kita buka dulu ya Excel-nya agar memastikan bahwa benar Gradient Boosting ini tepat nilai untuk melihat nilai ketepatannya. Dari Gradient Boosting. Nah, ya teman-teman. Jadi sama nih antara data yang kita punya dengan prediksi pada yang sudah kita buat dengan metode-metode keempat ini ya. Yang paling tepat itu gradient boosting. Oke.
Jika ingin menyimpan datanya, maka kita perlu widget save data. Simpan di sini saja. Klik save. Nah, itu dari peran clustering dan klasifikasi. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang maksimal, kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.